Perkenalkan, nama saya Nurmita, NPM 231110042, Prodi Administrasi Publik semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil organisasi Amnesty International. Jadi, yang pertama adalah latar belakang Amnesty International. Amnesty International adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1961 oleh Peter Benenson di Inggris. Tujuan utamanya adalah mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Organisasi ini bekerja dengan melakukan analisis mendalam tentang pelanggaran HAM, mengorganisir kampanye global, serta memberikan advokasi kepada pemerintah atau institusi internasional. Mereka bersifat independen, tidak terikat pada pemerintah, partai, atau agama, sehingga suaranya kuat dan objektif. Saat ini, Amnesty International memiliki jaringan anggota dan relawan di hampir setiap negara, dan kantor pusat mereka berada di London, Inggris. Selanjutnya ada sejarah Amnesty International. Amnesty International didirikan pada tahun 1961 oleh Peter Benenson di Inggris Raya. Organisasi ini muncul setelah Peter Benenson menulis artikel tentang The Forgotten Prisoners. Untuk membela tahanan politik dan korban pelanggaran hak asasi manusia, awalnya Amnesty International fokus membantu tahanan hati nurani, lalu berkembang menjadi organisasi internasional yang memperjuangkan HAM, menolak penyiksaan, hukuman mati, dan ketidakadilan di berbagai negara. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam berdirinya organisasi Amnesty International. Yang pertama adalah Peter Benenson, adalah pengacara asal Inggris yang menggagas Amnesty International pada tahun 1961 melalui artikel The Forgotten Prisoners. Yang kedua ada Eric Becker, adalah aktivis hak asasi manusia yang membantu membangun struktur dan gerakan awal Amnesty International. Yang ketiga ada Sean McBride, adalah politikus dan aktivis HAM asal Irlandia yang pernah menjadi ketua Amnesty International dan penerima hadiah Nobel Perdamaian. Yang keempat ada Louis Blum Cooper, adalah ahli hukum yang ikut mendukung pembentukan dan pengembangan organisasi pada masa awal. Yang kelima ada Peggy Duff, adalah aktivis yang berperan penting dalam memperluas jaringan kampanye Amnesty International secara internasional. Kemudian ada tujuan organisasi. Yang pertama, melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Yang kedua, mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kesetaraan bagi semua orang. Yang ketiga, menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM. Yang keempat, mendorong pemerintah menghormati hukum dan HAM internasional. Selanjutnya ada profil organisasi Amnesty International. Nama organisasi Amnesty International, pendiri Peter Benenson, tahun berdiri 1961, kantor pusat London, Inggris, jumlah anggota kurang lebih 150 negara, sekretaris jenderal Agnes Callamard. Yang selanjutnya ada ketua internasional Sarah B. Smith. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, dan Arab. Selanjutnya ada struktur organisasi Amnesty International. Yang pertama ada Global Assembly atau Majelis Global, merupakan lembaga tertinggi dalam Amnesty International. Anggotanya berasal dari perwakilan berbagai negara dan bertugas menentukan kebijakan, strategi, serta memilih pimpinan organisasi. Yang kedua ada International Board atau Dewan Internasional. Dewan ini mengawasi jalannya organisasi secara global, terdiri dari anggota yang dipilih oleh Global Assembly dan bertanggung jawab atas arah kebijakan Amnesty International. Ketua Dewan saat ini adalah Anne Brooks. Yang ketiga ada Sekretari Jenderal atau Sekretaris Jenderal. Jabatan pimpinan tertinggi operasional organisasi Sekretaris Jenderal saat ini adalah Agnes Callamard yang memimpin kegiatan dan menjadi juru bicara utama organisasi. Yang keempat ada International Secretariat atau Sekretaris Internasional, bagian pelaksana yang mengurus penelitian, kampanye, advokasi, media, dan administrasi Amnesty International di berbagai negara. Kantor pusatnya berada di London, Inggris. Yang kelima, section dan kantor nasional. Amnesty International memiliki kantor cabang atau section di banyak negara, termasuk Indonesia yang menjalankan kampanye HAM di tingkat nasional.
Selanjutnya ada tugas utama organisasi Amnesty International. Amnesty International memiliki tugas utama untuk melindungi, memperjuangkan, dan menegakkan hak asasi manusia di seluruh dunia. Organisasi ini bekerja secara independen tanpa berpihak pada pemerintah, partai politik, maupun agama tertentu. Berikut adalah tugas utama dari organisasi Amnesty International. Yang pertama, meneliti dan menginvestigasi pelanggaran HAM. Yang kedua, mengadakan kampanye dan advokasi HAM global. Yang ketiga, mendorong pemerintah menghormati HAM dan membebaskan tahanan politik. Yang keempat, membela korban pelanggaran HAM seperti pengungsi, perempuan, dan kelompok mayoritas. Yang kelima, menolak hukum mati, penyiksaan, dan kekerasan. Yang keenam, memperjuangkan kebebasan pendapat, pers, dan beragama. Yang ketujuh, memberikan pendidikan serta penyuluhan HAM kepada masyarakat. Yang terakhir, ada bekerja sama dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mendukung HAM global. Selanjutnya, ada pun tugas yang baru dilakukan oleh organisasi Amnesty International, yaitu yang pertama, ada membela hak warga sipil di konflik Gaza dan Palestina, serta mendesak bantuan kemanusiaan. Yang kedua, melindungi aktivis dan pembela HAM dari intimidasi dan kekerasan. Yang ketiga, memperjuangkan hak perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan korban kekerasan. Yang keempat, menginvestigasi pelanggaran HAM seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran kebebasan pers. Yang kelima, mengkampanyekan penghapusan hukuman mati dan penolakan penyiksaan. Yang keenam, mengadakan pendidikan seminar, kampanye media sosial, dan petisi HAM. Yang ketujuh, mendorong pemerintah mematuhi hukum internasional dan menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Amnesty International adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan hak asasi manusia. Organisasi ini berperan dalam membela keadilan, kebebasan, dan membantu korban pelanggaran HAM melalui kampanye, penelitian, dan investigasi. Kehadiran Amnesty International sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia.